Astagfirullahaladzim. Jamaah Tarwih yang berbahagia, alhamdulillah, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki Tarwih yang ke-14. Berarti puasa kita yang sudah lewat sudah 13 puasa yang lewat. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat dan bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan ibadah yang sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan pada bulan Ramadan yang membahagiakan kita semuanya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, membawa misi kerasulan beliau. Jadi selama 13 tahun membawa misi kerasulan beliau, beliau selama itu tidak pernah sempat membangun sebuah masjid. Ini kaum muslimin. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di Mekah kaum musyrikin selalu memberikan tekanan-tekanan kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabat pun yang sudah memeluk agama Islam, itu pun mendapat tekanan. Bahkan sahabat-sahabat nyaris dianiaya dan macam-macam perlakuan yang bisa diperlakukan terhadap mereka. Nabi pun pada tahun ke-13 dari kenabian terjadi persekongkolan kaum musyrikin Mekah untuk membunuh Rasulullah SAW. Luar biasa kaum muslimin. Itulah semua sebabnya sehingga Rasulullah tidak pernah sempat membangun sebuah masjid di Mekah, padahal beliau sangat merindukan untuk membangun sarana seperti itu. Hebatnya masjid pusat center peradaban umat. Sebaliknya, kalau umat yang ada masyarakat Madinah, masyarakat Yasrib, karena Madinah namanya itu Yasrib, masyarakat Yasrib Madinah mencintai Rasulullah SAW, senang dengan Rasulullah. Mereka orang Yasrib itu sudah banyak memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum berhijrah ke sana. Nabi belum berhijrah, dan malah ada di antara umat di Yasrib Madinah itu yang memeluk agama Islam tidak pernah melihat Nabi. Belum pernah melihat Nabi. Itu kehebatan dan keluar biasaannya masyarakat Madinah. Pada tahun ke-13 dari kenabian, masyarakat Madinah lebih 70 orang yang datang ke Mekah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Selain untuk menunaikan ibadah haji, juga mereka itu berkeinginan untuk bertemu secara rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dipertemukan dengan Rasulullah? Kita lihat kaum muslimin yang berbahagia. Karena kecintaan dan kesenangan kecintaannya kepada Rasulullah, ingin bertemu dan ingin memperbuat perjanjian. Yang perjanjian itu nantinya disebut dengan Bai'atul Aqabah Kubra. Lebih 70 orang, dan ikut pada waktu itu masih ada orang yang ikut yang masih musyrik, belum Islam. Masih ada yang ikut pada rombongan itu yang non-Islam, datang ke Mekah untuk ketemu dengan Nabi, untuk menyatakan suatu perjanjian bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disepakati pada waktu itu pertemuan bai'ahnya
dilaksanakan di celah-celah Aqabah Mina di pertengahan malam-malam tasyrik, di pertengahan malam-malam tasyrik. Kaum muslimin yang berbahagia, apa inti pertemuan dan keinginan yang dibawa oleh masyarakat Madinah kepada Rasulullah SAW? Apa misi yang dibawa oleh mereka? Ada 3 misi yang diharapkan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 hal. Yang pertama, orang Madinah, orang Yasrib mengundang Nabi, mengharapkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Jadi ini kehebatannya dan keluar biasaannya dan perbedaannya dengan Mekah, orang Mekah. Mereka mengundang Nabi untuk Nabi berkenan hijrah ke Madinah. Diundang, Nabi diundang pada tahun ke-13 di dalam perjanjian Bai'atul Aqabah. Beliau minta kepada Rasulullah, mohon perkenan Rasulullah berhijrah dan sekaligus mohon kesediaan Rasulullah untuk memimpin kami di Yasrib. Jadi Rasulullah diminta untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden. Ini sepakat masyarakat Madinah pada waktu itu, kaum muslimin. Itu satu permintaannya, minta hijrah dan sekaligus menjadi pemimpin dari masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang kedua, mereka berjanji akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kalau berhijrah nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah mengembangkan ajaran agama Islam, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk beriman kepada Allah dan menganut agama Islam yang kita anut sekarang ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga perjanjiannya, mereka mengingatkan diri perjanjian. Mereka mengatakan, kami semua masyarakat di Madinah punya keahlian militer. Boleh mengatakan seperti itu, punya keahlian militer. Kami bersedia membela secara fisik kepada Rasulullah SAW, seperti halnya kami membela diri sendiri, seperti halnya kalau kami membela anak dan istri kami. Jadi ini ketiga permintaannya. Yang penting harapannya Rasulullah bisa berhijrah ke Madinah untuk menjadi pemimpin bagi mereka, kaum muslimin yang berbahagia. Belum ada masjid yang dibangun ketika itu, namun pada prinsipnya Rasulullah sebenarnya menerima, senang dengan permintaan dari orang Yasrib, orang Madinah ini. Namun tentu tidak serta-merta beliau harus langsung berhijrah ke Madinah. Beliau menunggu perizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beliau menunggu perizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada izin dari Allah, restu dari Allah, beliau tidak akan berangkat berhijrah ke Madinah. Pada tahun ke-13 itu juga turun malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, Muhammad, malam ini jangan lagi kamu tidur di tempat tidurmu sekarang, yang tempat tidurmu biasa. Kenapa jangan? Terjadi persekongkolan keji kaum musyrikin Mekah mau membunuh kamu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi izin kepada Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Alhamdulillah, tentu perasaan lega bagi Rasulullah. Rasulullah berangkat dengan mengatur bagaimana skenarionya sehingga beliau berangkat berhijrah. Masih di dalam perjalanan Rasulullah ke Madinah, belum sampai ke Madinah, beliau singgah di kampung Quba. Ya, saya kira kampung Quba. Di situ beliau membangun sebuah masjid yang namanya Masjid Quba. Luar biasa. Baru kali itu kasihan beliau sempat membangun sebuah masjid.
Beliau 13 tahun merindukan untuk membangun sebuah masjid, tapi belum sempat membangun masjid selama di Mekah. Di perjalanan tiba di Kuba, beliau singgah selama 1 minggu, ada yang mengatakan selama 10 hari. Beliau membangun masjid kecil untuk kebutuhan masyarakat Kuba beribadah di tempat itu. Itu masjid yang pertama dalam sejarah. Kemudian sesudah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Madinah apa yang dilakukan lagi? Yang pertama-tama yang dia perbuat, beliau membangun lagi sebuah masjid yang lebih besar daripada masjid yang dibangun di Kuba. Masjid yang dibangun di Madinah itu ukurannya 50 kali 50. Ya, saya kira cukup besar. 50 kali 50 mampu menampung penduduk Madinah pada waktu itu. Itu masjid yang dibangun karena memang kerinduan Rasulullah membangun masjid. Baru di perjalanan sudah membangun masjid. Selama di Mekah 13 tahun tidak ada masjid yang dibangun karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membangun masjid. Setelah tiba di Kuba membangun masjid, dan setelah tiba di Madinah langsung membangun sebuah masjid lagi. Sementara membangun masjid, beliau juga memperkenalkan kepada masyarakat Madinah, masyarakat Yasrib, bahwa saya lebih senang memakai nama Madinah dibandingkan dengan memakai nama Yasrib. Justru itu saya mau merubah namanya Yasrib menjadi kota Madinah An-Nabi. Jadi beliau Rasulullah baru sebentar membangun masjid, beliau juga merubah namanya kota Madinah, kota Yasrib menjadi Madinah An-Nabi. Beliau merubah menjadi Madinah An-Nabi. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita, apa nama Madinah? Apa arti Madinah? Sehingga Rasulullah SAW sangat terkesan dan sangat senang dengan nama ini. Madinah artinya tempatnya peradaban. Dalam bahasa Arab itu tempat peradaban atau kota peradaban. Dan peradaban itu sendiri kalau dalam bahasa Arab disebut madaniyah. Itulah sebabnya sehingga kalau kita mendengar mubalik, pakar-pakar berbicara akan membangun sebuah masyarakat madani, artinya masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berperadaban. Karena madaninya, peradaban itu bahasa Arabnya madaniyah, madani. Jadi masyarakat madani, masyarakat berperadaban. Pakar-pakar Islam, ulama-ulama Islam, termasuk ulama di Indonesia banyak yang mempunyai inspirasi seperti itu, mempunyai pemikiran seperti itu. Beliau mengatakan dengan adanya Rasulullah SAW merubah nama Yasrib menjadi Madinah An-Nabi, itu suatu isyarat kaum muslimin. Beliau pakar-pakar mengatakan itu suatu isyarat bahwa Rasulullah SAW bertolak dari kota Madinah itu nanti beliau akan membangun sebuah peradaban, sebuah masyarakat maju yang berperadaban. Jadi memancar dari kota Madinah, ya karena Madinah namanya kota peradaban, memancar dari Madinah. Rasulullah SAW akan membangun sebuah masyarakat, komunitas besar yang berperadaban. Dan modal utama Rasulullah untuk membangun masyarakat berperadaban ini adalah satu-satunya masjid kaum muslimin, satu-satunya masjid. Itu modal utamanya Rasulullah. Bagaimana prosesnya sehingga beliau membangun suatu peradaban dengan modal masjid? Pertama yang beliau lakukan menciptakan solidaritas antara umat Islam. Beliau menciptakan
sikap yang solid antara satu dengan yang lainnya dari umat Islam ke dalam dulu, sehingga masjid dijadikannya sebagai pusat pertemuan rutin, pusat pertemuan salat lima waktu secara berjamaah. Masjid pusat pertemuan rutin, pusat pelaksanaan salat fardu 5 waktu secara berjamaah. Semua laki-laki ditekankan untuk tidak ada yang salat di rumahnya. Diharapkan semua laki-laki salat berjamaah di masjid. Itu penekanan Rasulullah SAW. Datanglah seorang orang buta, "Ya Rasulullah, saya ini tidak punya penuntun untuk menuntun saya setiap saat untuk datang berjamaah di masjid. Bisakah saya ya Rasulullah, saya salat di rumah saya, sekali-sekali saya salat di masjid?" Mulanya Rasulullah mengatakan, "Ya, boleh." Setelah orang buta ini melangkah 2 kali 3 kali meninggalkan Rasulullah, Rasulullah panggil kembali, "Apakah Anda dengar azan?" "Oh, dengar Rasulullah." "Oh, kalau begitu kamu salat berjamaah di masjid." Luar biasa. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan rutin, pertemuan salat 5 waktu sehari semalam. Semua terkonsentrasi di masjid. Itu dulu yang dia lakukan untuk menciptakan suasana solid semua umat Islam. Lalu yang ketiga, beliau mengatakan di yaumul qiyamah nanti ada suatu saat semua manusia membutuhkan naungan dan perlindungan karena matahari yang begitu dekat sekali. Membutuhkan kita perlindungan pada waktu itu, membutuhkan naungan kaum muslimin suatu hari di yaumul qiyamah nanti itu. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 oknum, 7 golongan orang yang bisa mendapat perlindungan, naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada naungan pada waktu itu yang lain. Tidak ada yang punya naungan. Hanya satu-satunya adalah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang bisa mendapat naungan itu 7 golongan. Salah satu di antara 7 golongan itu yang bisa mendapat naungan, rajulun kalbuhu mu'allakum fil masajid, yaitu laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Jam 11, oh sudah daud jam 11, mau ke masjid lagi, mau ke masjid, karena ingin ke masjid, selalu hatinya mau ke masjid, mau ke masjid, mau ke masjid, terpaut hatinya. Itulah orang nanti yang akan mendapat perlindungan di yaumul qiyamah. Perlindungannya, naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 itu. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita semuanya ini nanti bisa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah menciptakan melalui masjid mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum muhajirin, antara kaum ansar dengan kaum ansar, antara kaum ansar dengan kaum muhajirin, dipersaudarakan. Dengan berkat mempersaudarakan ini, malah ada karena solid betul mereka saling bantu membantu. Apalagi kasihan orang muhajirin ini yang baru berhijrah dari Mekah ke Madinah, tidak membawa apa-apa, butuh bantuan. Jadi dengan berkat persatuan terjadilah solidaritas yang luar biasa. Ini yang pertama-tama dilakukan oleh Rasul. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, saling menciptakan suasana solid. Yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan sipil dan militer. Itu yang kedua yang besar dilakukan, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan sipil dan militer. Yang pertama dia lihat
kelompok-kelompok masyarakat di Madinah, karena namanya sudah menjadi Madinah. Beliau melihat masyarakat Madinah itu terdiri dari 12 kelompok. 12 kelompok. Banyak sekali kelompok-kelompok di Madinah. Bagaimana mempersatukan 12 kelompok ini? Beliau memperkecil kelompoknya, tapi besar isinya, menjadikan 3 kelompok saja. Muslim 1 kelompok, non muslim bangsa Arab yang masih non muslim 1 kelompok juga. Kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraiza, 2 keturunan besar, 2 kelompok besar disatukan menjadi kelompok Yahudi. Ketiga kelompok ini beliau mengundang untuk mengadakan pertemuan, dan pertemuannya nanti itu menciptakan suatu perjanjian, dan inilah di dalam sejarah yang disebut dengan Piagam Madinah. Perjanjian antara semua kelompok. Isi perjanjiannya, tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Yahudi silahkan, yang non muslim silahkan laksanakan ajaran agamanya, yang muslim melaksanakan juga ajaran agamanya. Silahkan, bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya kalau ada anggota kelompoknya yang bersalah. Jadi dia dapat menghukum anggota kelompoknya sendiri kalau ada anggota kelompoknya yang bersalah. Perjanjian yang ketiga, tiap kelompok wajib saling membantu untuk sama-sama mempertahankan diri dan mempertahankan kota Madinah. Kalau ada serangan, Yahudi diserang, maka kita semua harus bela. Non muslim diserang, kita semua harus bela, kita harus bantu. Muslim diserang, muslim harus dibela. Jadi harus saling membantu untuk mempertahankan diri dan mempertahankan Madinah. Dan yang keempat, penduduk Madinah sepakat mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara yang baru terbentuk. Mengangkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat. Luar biasa, langsung diangkat Rasulullah sebagai presiden pada waktu itu. Dan pimpinan berwenang memberi keputusan hukum segala perkara yang diperhadapkan kepada mereka. Kalau ada yang diajukan, ini Rasulullah begini, Rasulullah berhak memberikan keputusan hukum terhadap yang diperhadapkan kepada mereka. Yang kelima, Nabi sebagai pemimpin berwenang untuk meletakkan landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan sosial kemasyarakatan bagi negara Madinah yang baru terbentuk. Luar biasa kaum muslimin. Memancar dari masjid Rasulullah baru beberapa hari, karena Rasulullah di Mekah itu, di Madinah hanya 10 tahun, tapi di Mekah 13 tahun tidak mampu membangun sebuah masjid. Tapi di Madinah alhamdulillah membangun masyarakat maju yang berperadaban luar biasa dalam waktu yang sesingkat mungkin, disebabkan karena memang kondisi masyarakat yang begitu, yang sangat mendukung. Dan Rasulullah SAW meletakkan prinsip dasar, ya, prinsip dasar berpolitik bagi negara Madinah adalah prinsip keadilan. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip musyawarah. Luar biasa. Ini semua yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga tercipta peradaban masyarakat maju yang berperadaban, yang memancar dari kota Madinah
ke negara, ke tetangga-tetangga yang diperluas oleh sahabat-sahabat sesudah masanya Rasulullah SAW. Saya kira inilah secara singkat saya bisa sampaikan. Mohon kalau lebih waktunya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.